Tidak. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah auditing 2 dengan dosen pengampu Ibu Vina Fitriana SEMAK. Izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya Juliana, beserta rekan-rekan saya ada Saya Jessica Romauli Lumbantoruan. Saya Sarmila Farila. Saya Raisya Rafadwi Albani. Kami di sini ingin memaparkan materi tentang pemeriksaan siklus pendapatan atas transaksi pencadangan kerugian dan penghapusan piutang. Happy watching! Baiklah, saya akan menjelaskan definisi siklus pendapatan. Siklus pendapatan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas penjualan, seperti penjualan barang atau jasa, baik dengan cara tunai maupun kredit. Penjualan tunai barang diserahkan dari bagian pengiriman barang ke pembeli, atau dengan kata lain, barang akan diterima oleh pembeli jika bagian penerimaan kas telah menerima pembayaran dari pembeli. Ada berbagai sistem informasi akuntansi untuk siklus pendapatan, yaitu sebagai berikut, terbagi menjadi 5 sistem mengenai penjualan kredit, sistem penjualan tunai, sistem pengembalian barang yang telah dijual meliputi prosedur penerimaan barang, sistem atas cadangan kerugian piutang, dan yang terakhir, sistem terkait dengan dihapusnya piutang. Selanjutnya ada tujuan dilakukannya pemeriksaan atas siklus pendapatan. Di sini ada 3 bagian, kelompok asersi, tujuan audit terhadap golongan transaksi, dan tujuan audit terhadap saldo akun. Yang pertama kita akan membahas keberadaan atau keterjadian. Nah, tujuan audit terhadap golongan transaksinya itu ada 2. Pertama, transaksi penjualan kredit atau tunai mencerminkan tunai yang diserahkan kepada customer periode yang diaudit. Yang kedua, transaksi adjustment penjualan mencerminkan pengurangan penjualan karena retur penjualan, pencadangan penjualan piutang, dan penghapusan piutang yang diotorisasi selama periode yang diaudit. Tujuan audit terhadap saldo akunnya, piutang usaha mencerminkan jumlah yang terutang oleh customer yang ada pada tanggal neraca. Terus yang kedua ada kelengkapan. Tujuan audit terhadap golongan transaksi ini, semua transaksi penjualan dan adjustment terhadap penjualan yang terjadi selama periode yang diaudit telah dicatat. Tujuan audit terhadap saldo akunnya, piutang usaha mencakup usaha klaim kepada customer pada tanggal neraca. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Juli. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya mengenai kelompok asersi dalam pemeriksaan siklus pendapatan, yaitu kelompok asersi hak dan kewajiban. Pada asersi hak dan kewajiban ini fokusnya adalah memastikan bahwa pendapatan dan aset seperti piutang dan kas itu benar-benar milik perusahaan. Jadi auditor perlu mengecek apakah hak atas pendapatan itu sah, misalnya apakah barang sudah dikirim dan pelanggan berkewajiban membayar. Nah, adapun tujuan audit terhadap golongan transaksi dari asersi hak dan kewajiban ini yaitu entitas memiliki hak atas piutang usaha dan kas sebagai hasil dari transaksi siklus pendapatan. Itu berarti auditor harus memperoleh keyakinan bahwa pendapatan yang dicatat memang merupakan hak entitas dan piutang usaha serta kas yang dihasilkan dari penjualan itu benar-benar dimiliki secara sah oleh entitas. Dengan kata lain, auditor harus menilai apakah ada indikasi bahwa pendapatan atau aset tertentu sebenarnya tidak menjadi hak perusahaan, misalnya karena belum terjadi penyerahan barang atau karena adanya kesepakatan khusus dengan pelanggan yang belum dipenuhi. Nah, sedangkan tujuan audit atas saldo akun dari asersi hak dan kewajiban ini yaitu di sini yang dicek adalah saldo piutang usaha di laporan keuangan, yang mana auditor ingin memastikan bahwa piutang yang tercatat benar-benar mewakili klaim resmi perusahaan ke pelanggan. Contohnya, apakah pelanggan memang berutang sesuai jumlah yang dicatat dan belum membayar hingga tanggal laporan. Jadi intinya audit dalam siklus pendapatan ini penting untuk memastikan bahwa semua yang dicatat memang sah, benar, dan dimiliki perusahaan. Selanjutnya yaitu kelompok asersi penilaian atau alokasi. Di bagian ini fokus utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua nilai yang dicatat dalam transaksi dan saldo akun itu sudah benar. Jadi tidak hanya soal ada atau tidaknya transaksi, tapi juga apakah jumlahnya sesuai dan diposting ke akun yang tepat. Nah, tujuan audit terhadap golongan transaksi dari asersi penilaian atau alokasi ini yaitu semua transaksi penjualan dan penyesuaian penjualan sudah dicatat di dalam jurnal, diringkas dan diposting ke akun yang sesuai. Maksudnya di sini adalah auditor ingin
memastikan bahwa semua transaksi penjualan, baik yang normal maupun penyesuaian seperti retur atau diskon, sudah benar-benar masuk ke sistem akuntansi, dicatat dimulai dari jurnal, lalu diringkas, dan dipindahkan ke akun-akun yang tepat di buku besar, yang mana proses ini penting agar laporan keuangan tidak salah nilai akibat pencatatan yang keliru. Tujuan audit terhadap saldo akunnya yaitu piutang usaha mencerminkan klaim yang benar pada tanggal neraca dan nilainya sesuai dengan yang ada di buku pembantu piutang. Artinya jumlah piutang yang muncul di laporan keuangan, pada laporan posisi keuangan maksudnya, harus sesuai dengan rincian pelanggan yang tercatat di buku pembantu, yang mana auditor akan memeriksa apakah angka-angka tersebut benar dan tidak ada perbedaan, karena kalau ada selisih, itu bisa jadi tanda adanya kesalahan atau masalah dalam pencatatan. Jadi dalam kelompok asersi ini, auditor memastikan bahwa semua angka dalam laporan keuangan itu akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, baik dari sisi transaksi yang terjadi maupun saldo akhir yang tercatat. Kelompok asersi terakhir yaitu penyajian dan kelengkapan. Di bagian ini, auditor akan fokus untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu lengkap, jelas, dan sudah diklasifikasikan dengan benar. Jadi bukan cuma benar secara nilai, tapi juga benar dengan cara penyajiannya. Nah, tujuan audit ini terhadap golongan transaksi yaitu memastikan rincian transaksi penjualan dan penyesuaian penjualan, mendukung angka penjualan dan piutang usaha dalam laporan keuangan baik dari sisi klasifikasi maupun pengungkapan. Penjelasannya itu begini. Auditor akan mengecek apakah penjualan dan penyesuaian seperti retur atau potongan harga sudah disajikan dengan benar di laporan keuangan. Misalnya apakah sudah diklasifikasikan sebagai pendapatan dan bukan dimasukkan ke pos yang salah. Nah, selain itu pengungkapannya juga harus jelas, seperti kebijakan pengakuan pendapatan, jenis transaksi penjualan, atau jika ada potongan khusus. Karena tujuan audit terhadap saldo akunnya dari asersi penyajian dan kelengkapan ini itu ada dua hal utama yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu piutang usaha diklasifikasikan dengan benar di neraca. Artinya, auditor memastikan bahwa piutang usaha disajikan di tempat yang tepat, misalnya tidak dicampur dengan aset lain seperti kas atau persediaan. Kalau ada piutang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, misalnya, itu harus diklasifikasikan sebagai aset jangka panjang. Yang kedua, tujuannya yaitu pengungkapan memadai tentang piutang yang digadaikan atau dijaminkan. Nah, kalau ada piutang yang dijadikan jaminan pinjaman atau digadaikan ke pihak lain, itu harus dijelaskan dengan jelas di catatan laporan keuangan. Tujuannya adalah agar pembaca laporan itu tahu bahwa piutang tersebut tidak sepenuhnya bebas digunakan oleh perusahaan karena sudah dijadikan agunan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai perancangan program audit untuk pengujian pengendalian atas siklus pendapatan. Yang pertama, memahami mengenai sistem akuntansi dalam pelaksanaan aktivitas yang berkaitan dengan siklus pendapatan yang sudah disampaikan sebelumnya. Misalnya, penjualan tunai, penjualan kredit, dan lain-lain. Contohnya, untuk penjualan tunai, jika pelanggan langsung bayar, maka pencatatan dalam sistem akuntansi adalah kas di debit, penjualan di kredit. Kemudian untuk penjualan kredit, saat pelanggan belum bayar, sistem akuntansi akan mencatat piutang usaha di debit, penjualan di kredit. Tetapi ketika pelanggan sudah membayar, maka pencatatan sistem akuntansinya adalah kas di debit, piutang usaha di kredit. Yang kedua, menentukan kemungkinan terjadinya salah saji pada aktivitas yang berkaitan dengan siklus pendapatan. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Misalnya saya adalah seorang kasir. Nah, saya menerima nih uang 10 juta, tapi saya hanya mencatat 9 juta. Maka, kas dan pendapatan di laporan keuangan jadi lebih kecil dari yang sebenarnya kan? Nah, sehingga dari hal tersebut dapat menimbulkan potensi kecurangan atau fraud. Lalu, saya sebagai kasir bagaimana sih cara untuk mengatasi hal tersebut? Masalah ini bisa kita atasi dengan menggunakan bukti penerimaan kas bernomor urut dan lakukan rekonsiliasi kas secara rutin. Nah, untuk contoh yang lainnya nih, misalnya ada seorang pelanggan yang mengembalikan barang cacat, tapi bagian akuntansi ini lupa mencatat retur tersebut. Menurut teman-teman akibatnya apa? Akibatnya adalah pendapatan tetap tinggi, padahal barangnya sudah dikembalikan, sehingga laporan tersebut salah saji. Lalu solusinya bagaimana? Maka solusi dari hal tersebut adalah harus ada prosedur pencatatan retur penjualan yang jelas dan bukti penerimaan barang retur. Yang ketiga,
menentukan pengendalian yang akan dibutuhkan dalam mencegah terjadinya salah saji pada tahapan yang berkaitan dengan siklus pendapatan. Yang keempat, menentukan tahapan audit yang tepat agar dapat melakukan deteksi mengenai keefektifan dari pengendalian. Nah, kenapa sih harus dilakukan deteksi mengenai keefektifan pengendalian ini? Hal ini dilakukan agar bisa menilai apakah sistem pengendalian internal perusahaan benar-benar bisa berjalan dengan baik dan efektif. Selanjutnya, di bawah ini merupakan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas penjualan kredit. Yang pertama ada faktur penjualan yang merupakan dokumen utama. Yang kedua ada surat order pengiriman dan surat muat. Di dalam surat order pengiriman ini, berisi rincian dan informasi pengiriman seperti alamat tujuan, tanggal pengiriman, dan nomor resi pelacakan. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti fisik pengiriman dan mempermudah pelacakan pesanan. Faktur penjualan ini memiliki beberapa tembusan. Yang pertama, tembusan untuk piutang yang fungsinya sebagai bukti dasar pencatatan serta kontrol pengelolaan piutang perusahaan. Yang kedua, tembusan untuk jurnal penjualan. Fungsinya, yang pertama, untuk mencatat piutang usaha. Yang kedua, mencatat transaksi penjualan kredit. Yang ketiga, memudahkan pelacakan piutang. Yang ketiga ada tembusan analisa dan yang keempat tembusan wiraniaga. Berikut ini merupakan beberapa tembusan untuk surat order pengiriman barang. Yang pertama ada surat order pengiriman. Yang kedua ada tembusan kredit. Yang ketiga ada surat pengakuan. Yang keempat ada surat muat. Yang kelima ada slip pembungkus, yang keenam ada tembusan gudang, yang kelima ada arsip pengawasan pengiriman, dan yang terakhir arsip indeks silang. Sekian pemaparan materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pencadangan kerugian dan penghapusan piutang. Menurut PSAK 71, cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN merupakan estimasi kerugian yang dicatat jika suatu aset keuangan seperti piutang mengalami penurunan nilai sejak pengakuan awalnya. Nah, jika ada piutang yang kemungkinan besar tidak tertagih, perusahaan harus mencadangkan kerugian tersebut sebagai bentuk kehati-hatian agar nilai piutang yang ditampilkan di laporan keuangan tetap realistis. Nah, penghapusan piutang itu bisa dilakukan secara komersial maupun fiskal. Nah, penghapusan secara komersial ini artinya piutang dihapuskan dari sisi akuntansi perusahaan karena secara ekonomi sudah tidak bisa ditagih lagi. Jadi meskipun belum ada proses hukum atau dokumen legal, perusahaan boleh menghapus piutang dari pembukuan karena sudah sangat kecil kemungkinan bisa ditagih. Sedangkan penghapusan secara fiskal itu berkaitan dengan perpajakan. Jika perusahaan ingin agar kerugian dari piutang tak tertagih itu bisa dijadikan pengurang penghasilan kena pajak, maka perusahaan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu yang pertama, penagihan piutang telah masuk ke ranah hukum atau pengadilan. Artinya perusahaan sudah berupaya secara hukum untuk menagih tapi tetap tidak berhasil. Yang kedua, ada perjanjian penghapusan piutang yang dilegalisir oleh notaris, yang mana dokumen ini jadi bukti resmi bahwa kedua belah pihak menyetujui penghapusan piutang. Yang ketiga, terdapat publikasi kebangkrutan dari pihak lawan transaksi, yang mana jika pelanggan atau pihak yang berhutang dinyatakan bangkrut secara resmi, maka piutang bisa dihapuskan. Dan yang terakhir, ada surat pernyataan dari kedua belah pihak, yang mana surat ini menunjukkan kesepakatan antara kreditur dan debitur bahwa piutang tidak bisa lagi ditagih. Jadi, pencadangan dan penghapusan piutang ini penting untuk memastikan bahwa nilai piutang dalam laporan keuangan benar-benar mencerminkan yang bisa ditagih. Jika tidak, perusahaan harus mengakuinya sebagai kerugian baik secara akuntansi maupun perpajakan. Kemudian pengujian pengendalian transaksi pencadangan kerugian piutang. Nah, pencadangan kerugian piutang ini dilakukan oleh divisi yang memegang fungsi pencatatan piutang seperti akuntansi biaya dan akuntansi umum, yang mana setiap divisi tersebut memiliki tanggung jawab yang berbeda, dan antara lain divisi piutang memiliki tanggung jawab membuat daftar umur piutang untuk menghitung estimasi kerugian piutang yang tidak dapat ditagih. Sedangkan divisi akuntansi biaya dan umum memiliki tanggung jawab untuk mencatat kerugian yang diestimasikan pada laporan biaya pada periode tertentu dan jurnal umum serta buku besar perusahaan. Nah, dalam pengujian pencadangan kerugian piutang ada dua tahap penting yang memiliki potensi salah saji, yaitu tahap otorisasi pencadangan kerugian piutang dan tahap pencatatan. Lalu, slide yang selanjutnya adalah pengujian pengendalian transaksi pencadangan kerugian piutang. Salah saji potensial yang dapat terjadi pada tahapan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu ada 4. Yang pertama itu terdapat piutang yang tak tertagih yang dibebankan tanpa otorisasi.
Lalu yang kedua, terdapat piutang tak tertagih atas piutang fiktif. Lalu yang ketiga, terdapat bukti memorial yang telah diotorisasi namun tidak dicatat. Lalu yang keempat, terdapat salah catat bukti memorial. Berdasarkan salah saji potensial tersebut, perlu dibuat aktivitas pengendalian untuk mendeteksi, mencegah, dan meminimalisir terjadinya salah saji tersebut. Antara lain dengan melakukan yang pertama, otorisasi terhadap seluruh bukti memorial atas pencadangan kerugian piutang. Lalu yang kedua, pencatatan dengan supporting dokumen yang lengkap dan telah diotorisasi. Yang ketiga, pengecekan jurnal umum ke buku besar. Lalu yang keempat, ada pertanggungjawaban pencatatan dan supporting dokumen setiap periode. Lalu yang kelima, ada review terhadap akun biaya dan sifat transaksinya. Selanjutnya, ada beberapa prosedur pengujian pengendalian yang dapat dilakukan untuk memeriksa transaksi pencadangan kerugian piutang. Yang pertama itu melakukan pengamatan terhadap prosedur perhitungan dan otorisasi pencadangan kerugian piutang. Lalu yang kedua, reperformance atau menelaah kembali bagaimana divisi piutang membuat perhitungan pencadangan kerugian piutang dan meminta otorisasi perhitungan tersebut kepada pejabat yang berwenang. Lalu yang ketiga, memeriksa bukti memorial yang dibuat dengan perhitungan yang dilakukan oleh divisi piutang. Lalu selanjutnya, yang keempat, ada melakukan pemeriksaan atas supporting dokumen yang menjadi dasar pencatatan ke jurnal umum dan juga ke akun biaya. Lalu yang kelima, mereview apakah telah dilakukan pengecekan oleh atasan yang berwenang sebelum pencatatan ke jurnal umum dan akun-akun biaya. Lalu yang selanjutnya, yang keenam, melakukan pengamatan dan observasi bagaimana divisi akuntansi mencatat transaksi kerugian piutang ke jurnal umum dan juga ke akun-akun biaya. Lalu yang terakhir, memastikan seluruh pencadangan kerugian piutang telah dicatat pada akun dan pada buku besar yang tepat.